Oke, terima kasih Pandu, Dimas, Yayu, Rizkia, Hendra, Riris, Bakir, Risa, Umar, Fernando, Randy. Oh, Randy ini ya, asisten. Ada asisten. Ini Melani, Muhammad Syafiq, Nur Azizah. Yang lain ya, semuanya ya, teman-teman. Terima kasih semuanya telah nyalain kamera. Untuk yang belum, mungkin di teks kedua, mulai dari Fitri, Muhammad Sani, Fernandi, ya semuanya nyalain kamera. Naomi, Binta, Abdul. Di kelas kita kok sedikit sekali nih. Apakah sebelumnya ada mata kuliah? Sebelum mata kuliah kita ini, apakah teman-teman ada mata kuliah lainnya? Sehingga baru gabung? Ada, Pak. Jadi baru selesai juga ya mata kuliahnya ya? Iya, Pak. Selesainya di jam 3 ya? Atau 2.40? Oke, teman-teman, saya belum buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Kabarnya gimana? Semuanya sehat? Sehat, Pak. Syukurlah pada sehat semua ya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Nah, jadi kita hari ini jumpa di minggu ke-6. Jadi dari rencana pembelajaran kita, ini kita akan membahas tentang percabangan. Percabangan itu kalau teman-teman buka di Google Classroom-nya, semua materi telah Pak bagikan ya sampai 14 pertemuan. Kenapa tidak 15, Pak? Karena 15 itu biasanya kuis ataupun teman-teman mau upload tugas besar ya. Tugas di PKS 2 ini. Kenapa minggu ke-7 tidak ada materi, Pak? Karena kita ada kuis minggu ke-7 itu atau minggu depan itu kuis, dan minggu ke-8 itu teman-teman akan melaksanakan ujian tengah semester. Seperti itu ya. Jadi semua pertemuan telah saya lengkapi dan termasuk beberapa record yang pernah saya buat untuk perkuliahan secara daring ini. Saya pernah buat video. Nah, itu saya recordnya dan saya bagikan di dokumen teman-teman ya. Bagi yang mau belajar duluan silakan. Jadinya seperti itu yang saya harapkan teman-teman ngerti duluan nggak masalah. Oke. Saya sangat suka seperti itu. Apalagi anak-anak PPP. Jadi Anda mencoba silakan. Nah, jadi hari ini teman-teman kita akan melanjutkan pertemuan, yaitu pertemuan ke-6, yaitu materinya pascabangan. Nanti teman-teman sudah semua install Depsi dan algoritmnya ya. Sudah semua? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Satu orang yang sudah. Ya, yuk. Nah, yang lain nggak tahu. Golput. Oh ya, perihal tugas teman-teman ada kendala kah? Gimana tugas yang lalu? Ngerjain nggak sih? Mengerjakan, Pak. Ngerjain ya? Ini, Pak. Kerjain, Pak. Ada keluhan atau ada hambatan kah? Ada ya? Aman-aman saja ya? Oke, tampaknya Anda telah mengupload tugas. Saya coba share screen. Terima kasih juga hari ini saya nggak sendiri untuk menyampaikan materi. Ada Kak Randy dan Bang Enrico juga yang akan
bersama-sama untuk menjelaskan materi ini. Jadi apabila ada yang yang bisa teman-teman teruskan nanti diteruskan oleh teman-teman asisten, karena dia akan bantu saya. Ya, apabila ada yang teman-teman nggak ngerti bisa tanya ke saya dan tanya ke abang-abang Anda. Abang ini ya. Terus saya buka materi saya. Tentang percabangan. Oke. Jadi ini sama slide-nya yang di share di Google Classroom Anda. Ya. Jadi sembari ini kita jelaskan, apabila ada teman-teman yang bertanya, ya langsung saja ya. Jadi tujuan dari percabangan itu tujuan dari perkuliahan ini, sub materi ini adalah teman-teman akan mengerti pengertian dari percabangan. Tapi kalau dengan percabangan itu apa sih? Apa sih percabangan itu? Menurut Anda? Wah, golput. Mana nih semangat TVB 25 di awal-awal gabung ITERA? Ayo, siapa yang berani nih? Apa sih percabangan itu menurut Anda saja, definisi Anda? Iskia, di mana Iskia? Ya, dirimu. Percabangan itu Pak, kalau saya searching, percabangan itu adalah suatu perintah atau pernyataan yang memungkinkan suatu perintah dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Oke. Jadi ada perintah yang terpenuhi atau ada yang tidak terpenuhi. Ya kan? Berarti ada opsi lain. Opsi A atau opsi B atau opsi C kan seperti itu ya. Kayaknya sebuah ranting itu kan ada cabang. Ada pilihan. Seperti itu. Ataupun Anda kemarin pernah mengerjakan tugas soal PR di rumah ya. A, nilainya B, nilainya C. Apabila nilainya 80 maka dia dapat nilai A, di bawah 80 dapat nilai B, ya seperti itu kan. Itu ada opsi, ya, ada percabangan. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih Randy. Siapa tadi? Iskia. Yang lainnya juga ya, teman-teman. Enjoy aja nih. Nanti apa ada yang berpartisipasi dalam kelas ini saya langsung inputkan nilainya. Saya catat ya. Nah, kemudian teman-teman akan menggunakan notasi percabangan yang benar. Selain tahu apa itu percabangan, dan kita itu akan menggunakan percabangan itu di dalam bahasa pemrograman ini. Ya. Kemudian teman-teman akan memanfaatkan jenis-jenis percabangan. Jadi percabangan itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Kapan kita akan menggunakan jenis A, jenis B yang ada if, ada if else, ada if else if, ya. Itu jenis-jenis percabangan. Dan ada switch case. Jadi ada beberapa jenis dan Anda akan nanti ada persoalan sederhana atau studi kasus. Ada coba kita pecahkan di perkuliahan ini. Iya, Pandu ya. Oke. Yang nyalain kamera tetap nyalain kamera, nggak apa-apa, nanti aja kita. Kemudian percabangan itu digunakan dalam suatu kasus yang memerlukan pengambilan keputusan.
bisa iya atau tidak, bisa benar atau salah, bisa 0 atau 1. Itu kan percabangan. Kalau di dalam Anda PKS 1 kemarin itu I, ya, if else, ya. Seperti Anda buat Excel kemarin, ya, PKS 1. Nah, seperti itu. Ini di programnya. Kemudian percabangan ini melakukan pengujian terhadap satu kondisi, kemudian menentukan apa satu baris atau blok itu akan diproses atau tidak. Jadi ada dalam satu baris blok instruksi atau coding, apakah sebuah instruksi itu memenuhi prasyarat, terpenuhi, maka dia akan dicetak. Jika tidak, kemudian opsi berikutnya. Apakah dia langsung diakhiri atau langsung dengan opsi berikutnya. Ya. Oke, kemudian pengujian tersebut didasarkan pada pernyataan boolean true atau false dan dihubungkan dengan operator logika. Benar atau salah dan atau dengan operator logika. Jadi bisa dengan dua prasyarat. Dengan operator logika, misalkan syaratnya dia syarat mengikuti saat lulus TPB itu harus IP IP di atas 2 atau sama dengan 2 dan tidak boleh ada nilai E. Itu dua prasyarat yang harus terpenuhi untuk mengeksekusi pernyataan tersebut. Apabila semua prasyarat tersebut atau kondisi tersebut terpenuhi, baru dia akan mencetak dia lulus. Apabila tidak, apa nih pilihannya, opsinya? Apakah dia dikasih kesempatan 1 tahun lagi, ataupun mengundurkan diri? Itu kan syarat TPB. Jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah sebuah kondisi percabangan. Terpenuhi atau tidak kondisi tersebut. Apabila terpenuhi, maka dia akan mencetak sebuah pernyataan. Apabila tidak, kemudian akan memeriksa kondisi sampai dia terpenuhi. Ataupun jika tidak ada pernyataan lain ataupun kondisi lain, maka program akan berakhir tanpa pernyataan. Seperti itu ya pernyataannya. Ya atau tidak, benar atau salah. Ya. Nah, ini jenis-jenis percabangan. Jenis-jenis percabangan ada berapa nih? Ada 4. Ada 4 jenis percabangan. Ada if saja. Jika jadi if dan if else dan if else itu berbeda. Jadi ini jika hanya satu kondisi yang dia beri statement. Jadi satu kondisi, apabila terpenuhi, statementnya akan dicetak. Apabila tidak terpenuhi satu kondisi ini, maka program berakhir tanpa sebuah pernyataan atau tanpa ada hasil output. Nah, if else, jadi tahu ya, if itu jika kondisi satu terpenuhi, else itu adalah kondisi lainnya. Jika terpenuhi, ya maka dia akan mencetak, tapi else ini adalah opsi lainnya. Selain itu, beda dengan yang pertama, ini apabila terpenuhi, pernyataan tersebut akan dicetak langsung, kemudian apabila tidak, yang satu, yang ini saja. Ini apabila yang ini, ya kan ada dua. Jika tidak terpenuhi, maka selain itu apa? Jadi sebuah pernyataan, misalkan Anda apabila nilainya di atas 65, misalkan dia lulus. Selain else, selain itu dia tidak lulus. Itu adalah perkataan untuk percabangan untuk if. Dan ada if else if. Ini adalah percabangan bersyarat. Jadi ada if, kemudian else, if.
Ini adalah contoh, misalkan ada di atas 65 sampai lebih besar atau sama dengan 65, maka dia lulus. Tetapi dia lulus bisa nilainya itu nilainya A, nilainya B, nilainya C, itu kan pernyataan lulus. If-nya lagi, if else-nya adalah selain itu dia tidak lulus. Kan ada contoh sama. Kemudian ada sweet case, seperti case yang diberikan apabila case satu memenuhi kriteria ataupun sesuai dengan kondisi, maka akan dicetak statement. Jadi ini ya ada 4 jenis percabangan, dan inilah yang akan kita bahas atau kita ulas di pertemuan ini. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Anda kok berat sekali mengatakan iya atau tidak? Paham, Pak. Ah, Paham, iyalah. Pak. Paham. Oke, mantap. Nggak kena pulsa juga lah. Nggak kikir-kikir amat lah anak TPB 25. Terkadang saya rindu kondisi yang namanya banyak dalam satu kelas itu. Nggak boring ya, maksud saya nggak dengar satu suara saja. Nah, pernyataan if ya dalam pemrograman percabangan digunakan untuk menentukan langkah kerja. Nah, apabila Anda telah mendeklarasikan sebuah variabel, kemudian menginputkan nilai, langkah kerjanya apa? Inilah yang disebutkan langkah kerja, memutuskan suatu langkah. Ini yang disebut dengan mengambil keputusan. Dalam pengambilan keputusan dalam langkah kerja. Nah, memutuskan mengeksekusi suatu blok pernyataan apabila suatu kondisi terpenuhi. Jadi, suatu blok pernyataan apabila kondisinya terpenuhi. Jika tidak, blok pernyataan akan diabaikan. Jadi, karena dia adalah if saja, pernyataannya dia satu pernyataan. Satu pernyataan apabila terpenuhi dia akan dieksekusi, jika tidak maka diabaikan di sini tanpa perintah atau tanpa statement yang dicetak. Jadi programnya langsung berakhir saja. Seperti itu. Ya, kondisi itu. Kemudian simbol decision-nya digunakan untuk membandingkan suatu kondisi yang memiliki keluaran dua luaran. Memiliki dua luaran. Dua luaran ini dua opsi. True atau false, atau benar atau salah, iya atau tidak, satu atau kosong. Itu kan adalah dua pernyataan. Benar atau salah. True atau false, satu atau kosong. Oke, sampai di sini paham pernyataan if ya. Siap, paham, Pak. Nah, jadi ini adalah bentuk flowchart-nya, teman-teman. Jadi ini adalah di atasnya ini adalah terusannya ya. Anda telah mendeklarasikan variabel, kemudian Anda menginputkan nilai, ketemu deh nilai tersebut dihadapkan dalam satu kondisi. Disinilah yang disebut menentukan keputusan. Keputusannya itu iya atau tidak, benar atau salah, 0 atau 1, ya. Dua pernyataan di antara dua pilihan. Bukan di antara dua dunia ya. Ini adalah kondisi. Dan di kondisi inilah bukan tulisannya nanti kondisi. Kayaknya tugas Anda kemarin ada 80, maka nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka pernyataannya lulus.
lulus dengan nilai. Jika tidak, apa? Serta tidak lulus. Ini dalam kondisi pernyataan if saja, if-nya hanya satu ya, hanya satu pernyataan, maka programnya tidak ada pernyataan, maka tidak langsung program selesai saja. Tanpa ada mencetak pernyataan. Tidak ada pernyataan jika di dalam if saja. If saja. Coba saya ambil apa? Pen tools-nya. Oke. Belum diinstal ini. Oke, bisa kita lanjutkan dulu ya. Jadi paham ya sejauh ini ya. Jadi pernyataannya tersebut hanya satu kondisi. Satu pernyataan yang dicetak apabila terpenuhi, maka dia akan dieksekusi. Akan dieksekusi. Apabila tidak akan diabaikan. Diabaikannya tidak langsung selesai. Nah, ini bentuk umum atau bentuk umum jika di dalam program ya. Jika kondisi, jadi kondisinya ini yang kondisi nilai tersebut di sini. Kemudian pernyataannya ini adalah yang dicetak, misalkan lulus. Inilah yang akan kemudian ada kurung perawal dan diakhiri dengan kurung perawal. Seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh kode sederhana untuk pemrograman persiapan if saja. Ya, dia benar if saja. Ini bentuk umumnya, bentuknya ini saja ya. Ini yang berbeda. Yang saya lingkarin. Ini kondisi, ini pernyataan. Inilah kalau ini menggunakan tulisannya seperti ini. Berbeda dengan kurung kurawal ini dengan kurung kurawal. Ya. Ini paham ya, ini apa nih? Ini adalah deklarasi variabel. Ini adalah tipe data dan ini adalah variabelnya. Kalau Anda bingung variabel itu apa, coba buka lagi materi sebelumnya. Ya. Nah, kon ini adalah perintah untuk instruksi ya, yang tampil di layar konsol Anda.
perintah untuk memasukkan nilai, masukkan nilai. Ini input. Jika nilainya kita input, kita masukkan. Cin nilai, berarti menginputkan nilai. Kemudian nilai tersebut, jika kita mau jika nilai lebih besar, jika nilai lebih besar sama dengan 60, maka statement yang dicetak ke konsol Anda selamat lulus. Seperti itu. Sudah diakhiri. Selanjutnya apabila tidak terpenuhi, ya tidak ada instruksi berikutnya. Tidak ada baris berikutnya, yang ada akhir dari kode. Akhir dari program ditutup. Ya, gimana? Anda izin batuk ya? Nah, ini adalah pernyataan if else. Ya. Jadi kalau tadi sebelumnya ada if saja, ini ada if else. Jadi beda ya. Ada kondisi if dan ada if else. Memutuskan mengeksekusi suatu blok pernyataan apabila kondisi tersebut terpenuhi. Namun jika tidak terpenuhi, akan mengeksekusi blok pernyataan. Jadi ini yang membedakannya dengan if yang saja. If saja. Jika tidak terpenuhi kondisi yang pertama, ya, ini kondisi 1, ini kondisi yang 2, tidak terpenuhi, program akan mengeksekusi pernyataan lainnya. Atau if itu jika tidak terpenuhi kondisi 1, else tersebut selain itu apa? Oke, paham? Paham, Pak. Oke. Oke, bisa kita lanjutkan ya dulu. Ini untuk bentuk flowchart-nya. Ini untuk bentuk flowchart-nya. Bentuk flowchart-nya. Bedanya hanya saja ada pernyataan lain. Ini pernyataan 1. Ini yang if. Ini yang else. Yang membedakannya adalah ini. Jadi apabila ketemu kondisi, kemudian masukkan nilai, kemudian deklarasikan nilai, kemudian input nilai, kemudian nilai tersebut masuk ke kondisi di atas atau sama dengan 60. Nilai di atas. Maka pernyataan pertama, pernyataannya sama seperti ini. Lulus. Hanya saja pernyataan yang kedua, selain itu nanti tidak lulus. Ya, ada jawabannya. Kemudian program berakhir. Ini sama seperti teman-teman ketika coba saya buka algoritma. Jadi ketika Anda mendeklarasikan variabel ya seperti yang di contoh ini untuk kondisi if, ini apa tadi variabelnya? Ada input nilai, ada output ya. Inputkan
Oke. Kemudian perintah input. Nah, kondisi itu ini kontrol di if. Nah, ini pernyataannya. Ini pernyataannya ini. Selamat Anda ini jika satu if saja, ya. Nilai lebih besar sama dengan 60. Jadi ini operator pembandingnya. Ya. Ini jika ini adalah contoh untuk if saja. Masukkan nilai, inputkan nilai 59. Nah, program akan berakhir. Tidak bisa ngapa-ngapain. Program kemana-mana lagi. Nah, apabila satu kondisi tidak terpenuhi dengan satu syarat ini. Ya. Ini if, ini contoh if saja. Ya. Contoh else, di sininya ada selain itu. Jadi di sini di kodenya nanti ini adalah else. Ini F2 jadi. Anda tidak lulus. Maka ini adalah contoh untuk if dan else. Ya. Bahkan saya sebutkan lagi. Sebutkan nilai 59. Maka pernyataannya Anda tidak lulus. Programnya akan memberikan sebuah pesan akhir. Baru dia berakhir. Bukan langsung berakhir, ya. Bukan langsung berakhir tanpa statement. Ini dia dan ini else-nya. Tidak. Itu contohnya. Ini itu contoh untuk pada pembahasan yang ini. Bisa dipahami teman-teman. Oke, selanjutnya. Ini bentuk umumnya. Untuk bentuk umum. Untuk if else. Untuk umum. Untuk if else. Ada kondisi satu. Dan selain itu. Selain itu. Ada pernyataan kondisi satu yang terpenuhi, inilah yang akan dicontohkan. Sini tadi adalah Anda lulus. Selama Anda lulus. Anda tidak lulus. Ini di sini selain. Ini kurung lawar ini akan mengakhiri satu kondisi ini. Satu kondisi. Kondisi, kemudian pernyataannya diawali dengan buka kurung dan pernyataannya itu diakhiri oleh ini pernyataan kedua selain itu. Else, ini dan ini. Ya. Selain itu, ya silakan diakhiri dengan kurung-kurung. Ini untuk pernyataan dengan dua kondisi, if dan else. If-nya ini, else-nya ini, atau selain itu. Ya.
laki-laki perempuan, berarti ada dua kondisi. Misalkan laki-laki dan perempuan itu adalah contoh dua kondisi, 0 atau 1. Kemudian benar atau salah, iya atau tidak. Ini contoh latihan. Ini adalah latihan. Coba teman-teman, ada yang mau coba ini? Silakan. Buatlah suatu bilangan yang dikatakan genap apabila nilainya habis dibagi 2 dan apabila sisa baginya adalah 1 adalah bilangan ganjil. Buat bacotnya dan inputkan bilangan. Baca dan programnya. Yuk, gimana? Ada yang coba? Siapa nih? Oh iya, saya belum buka ini ya. Siapa? Saya download daftar nilai. Ayo, siapa yang mau coba? Daipa, mungkin bisa. Ayo. Silakan. Mau buat coding atau mau buat pocetnya? Silakan pilih. Ya, dirimu. Gimana ya menandainya? Oh iya, kalau saya pin ini apa yang terjadi ya? Saya pin. Apa ya? Saya klik namanya, kemudian saya pin. Siapa? Mau coba? Silakan. Ini kelas 25. Ya, ayo. Pramodia, ada. Daipa Pramodia. Di mana? Ataupun yang cewek, boleh. Despa. Despa Novia. Silakan, ayo. Ayo, jangan lama-lama. Nih. Saya telah download ini. Silakan. Share screen. Halo? Tidak bisa respon saya? Ataupun Zara Saila? Zara Saila. Ya, dirimu. Gimana nanti bilangan itu genap atau ganjil? Ayo coba. Wah, Anda berarti nggak lulus ini matematikanya. Matematika dasar aja ini. Ayo, siapa yang mau? Wah, ini lalu mata kuliah Saya Pak itu. mau. Ya. Oke, mantap. Saya suka.
Silakan. Ini Pak. Oh, udah jadi. Ini apabila bilangannya genap atau ganjil. Coba kenapa? Coba jelaskan. Pertama-tama apa nih? Itu kan maksudnya instruksinya kalau bilangan yang habis dibagi dua, ini terus sisanya kalau bilangan habis dibagi dua dia munculnya genap. Terus kalau bilangan yang habis dibagi dua, terus sisanya sama dengan 1, dia outputnya bilangan ganjil, Pak. Coba Rani. Share semuanya. Enggak tampil nanti hasil. Share yang pertama itu. Screen yang pertama, bukan screen logaritma. Oke. Coba aninya gimana? 3 itu adalah bilangan ganjil. Karena dia sisanya adalah 1 apabila dibagi 2. Masukkan bilangan 2 kok bilangan ganjil jadinya. Ya. Tuh. Coba-coba gimana. Yang lain juga boleh. Gak apa-apa. Bagaimana? Silakan diperbaiki. Iya Pak, diperbaiki dulu. Langsung saja di sini nggak apa-apa. Sembari subscribe. Gimana? Jadi sebenarnya Anda cukup hapus saja dannya ya. Dan sisa habis dibagi 1 karena dia akan mengeksekusi bilangannya ganjil karena jika ada n itu berarti 2 prasyarat tersebut harus terpenuhi. Ya, 2 prasyarat tersebut harus terpenuhi semuanya.
Jadi cuman bilangan yang habis dibagi 2 aja gitu, Pak. Iya, betul. Saja seperti itu cukup. Jadi ketika Anda penggunaan operator AND, ya, jadi di situ ketika Anda baca, ya, jika kondisi nilainya habis dibagi 2, mood 2, maka dan nilai sisa dibagi sisa mood dibagi 2 sisanya 1, maka jadi 2 prasyarat tersebut harus terpenuhi, maka dia akan menjawab else atau selain itu. Dia akan mengeksekusi pernyataan yang kedua. Maka dia akan terus mencetak bilangan. Oke. Oke, paham teman-teman? Paham, Pak? Yang lain gimana? Yang lain bagaimana teman-teman? Ada yang mau coba coding programnya? Saya, Pak. Ya, silakan. Silakan di share screen. Ya, langsung saja. Ini udah terlihat loh. Maaf, Pak. Ini sudah terlihat tuh belum? Ya, terlihat. Terlihat. Oke, coba kiranya. Ini terlihat. Tidak terlihat nih hasilnya. Oh, ya bentar, Pak. Bentar, Pak. Ini, Pak. Ya, masukkan bilangan. 4, maka itu adalah bilangan genap. Coba masukin bilangan ganjil. Sebentar. Maka itu adalah bilangan ganjil. Oke, seperti itu ya. Oke, mantap. Coba kita lanjutkan ya materinya ya. Oke, kita bisa lanjutkan. Nah, jadi ini apabila dibuat programnya ya apabila kondisinya terpenuhi ya langsung cetak, dan apabila tidak ini misalkan ya sebenarnya benar genap. Ya, kan nilainya di input uang genap ya. Jadi seperti itu. Jadi siapa yang tadi yang coba?
Awalnya siapa tadi? Yayu ya tadi ya? Iya, Pak. Nyai, Pak. Nyayu. 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 Kemudian yang berikutnya siapa tadi? Lagi? Muhammad Fikri Astira. Fikri. Ini Astira. Saya paham maksudnya yang buat Nyayu tadi dimasukkan dua fungsi. Nanti ada penjelasan. Oke, kita bisa lanjutkan. Ini sudah. Kemudian ada pernyataan if else if. Ya. Ini adalah digunakan jika pernyataan lebih dari satu kondisi, lebih dari dua kondisi dalam memutuskan sesuatu. Jadi digunakan jika pernyataan lebih dari dua kondisi dalam memutuskan sesuatu. Sesuatu ini adalah kondisi ya, suatu pernyataan yang diharapkan ada beberapa pilihan lebih dari dua ya. Misalkan setelah dia lulus ataupun dia lulus A, seperti tugas Anda yang lalu, B, adanya C, ada D, kan lebih dari dua kondisi. Nah, karena kan apabila ada A dan B saja, itu adalah if dan else atau selain. Ini untuk lebih dari dua kondisi. Kondisi 1, kondisi 2 apabila tidak terpenuhi lagi, Anda kemudian buat lagi persambangan atau kondisi. Tidak terpenuhi lagi, Anda buat lagi persambangan. Ya kan? Ini untuk bentuk flowchart. Apabila kondisi 1 terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi pernyataan ini. Sudah, setelah pernyataan ini tercetak, tersampaikan, dan program berakhir. Apabila kondisi 1 tidak terpenuhi, tidak sesuai, dia akan mencari kondisi kedua. Apabila tidak terpenuhi, dia akan mencari kondisi ketiga. Jika lebih dari dua. Ini untuk jika dia 3 kondisi. Jika ada 4 kondisi, silakan tambah saja lagi. Ya. Ini untuk satu kondisi atau if saja. Kemudian ada if, else if, ini kondisi yang kedua dengan mencetak kondisi kedua. Ya. Kondisi yang kemudian kondisi ketiga. Apabila kondisi keempat ada apa? Ya tambahkan saja else if. Else if. Tapi sebelum else if. Sebelum selain itu. Ya. Jadi apabila tidak ada pilihan lain, ya else itu adalah pilihan yang paling akhir. Ya. Else itu atau selain itu, selain dari 3 pernyataan sebelumnya, selain itu apa? Ada nilai A, ada nilai B, nilai C, nilai D. Selain itu berarti nilainya E. Ya, seperti itu ya. Nah, misalkan 3 kondisi. Nah, misalkan 3 kondisi ya. Ada dia lulus, tidak lulus, dan remedi. Lulus, tidak lulus, remedi. Ya. Dan ini tidak lulus. Jadi ini adalah tiga kondisi. Ya. Jika kondisi pertama ini adalah dia kondisinya di atas sama dengan 60, maka dia lulus. Ya. Jika ini misalkan kondisinya di atas sama dengan 50, maka dia remedi, dan selain itu dia dipaham teman-teman? Ini sama seperti nilai yang Anda buat di tugas ya.
Nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, nilai E. Hanya saja ketika dia nilainya sampai C saja, ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C saja, berarti tidak ada nilai D, ya hapus saja. Berarti batas ini tidak ada. Nah, ini misalkan 3 kondisi. Nilai apabila terpenuhi, misalkan ada dia lulus, di atas lebih besar atau sama dengan 60, maka dia lulus. Ini ada statement saja ya. Dia nilainya remedi, kemudian ada apa lagi? Ada kondisi. Di kondisi inilah yang disebut hasil. Ya. Ini apabila nilainya lebih besar sama dengan 50. Apa pernyataannya? Pernyataannya adalah rank maka pernyataannya 1, 2, 3. 3-nya apa? 3. Maka nilai tersebut ketika diinput, nilainya akan dihadapkan keputusan. Keputusannya adalah dia apabila nilainya lebih besar atau sama dengan, maka dia lulus. Selain itu, dia akan dihadapkan dua kondisi berikutnya, 2 opsi lain. Nah, nilai 50 ini bisa saja Pak, nilai 80 kok dia masuk ke 60 karena ada batas ini ya, ada operator besar sama dengan 59 dia masukkan karena dia akan misalkan 50 dia akan karena inilah operator yang memberikan nilai ini karena lebih besar atau sama dengan. Kalau lebih besar dari 60 berarti mulai dari 61. Jadi seperti itu ya. Bedanya antara lebih besar dengan lebih besar sama dengan. Ya. Oke, paham teman-teman? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak. Oke, lanjut ya. Ketika menginputkan nilai lebih besar sama dengan 80, indeks. Ini kondisinya ada 5 kondisi. Beda lagi kalau nilainya kayak kalau di prodi ya, kalau kita di kampusnya ada A, ada AB, ada B, ada BC, ada C. Nah, jadi di sini ya, pokoknya mulai dari 80 atau sama dengan 80A, ya sama seperti kita teman-teman. Ini ketika menginput nilai, ini ada beberapa kondisi teman-teman. Kalau dilihat di sini ada berapa kondisi? Ada? Ada 4. 4 atau berapa? Empat atau berapa? Ayo, kalau menurut Yayu ada 4 kondisi. Kalau yang lain ada berapa kondisi? 4 juga. 4. 4. Yang lain? 5. Siapa yang jawab 5? Saya Pak.
riris. Oke, jadi ada 5 kondisi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kondisi. Sama seperti ini. Ini ada 2 kondisi. If ada kondisi berikutnya. Ini kalau if saja, ini ada 1 kondisi saja. Nah, ini kan kondisi. Selain itu, ada. Itulah kenapa ini lebih dari 2 kondisi. Berikutnya latihan teman-teman mengelompokkan bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan 0. Buatlah flowchart dan programnya. Oke, silakan. Ada yang mau coba? Mungkin Kak Randy dan Kak Enrico mau memandu terkait latihan ini. Maka. Gimana? Baik Pak, izin share screen ya Pak. Iya, silakan. Silakan nanti keaktifannya Pak yang catat. Apakah sudah terlihat Pak? Lihat. Oke, di soal itu kan ada pengelompokan suatu bilangan ya. Dan bilangannya itu ada positif, negatif, dan bilangan 0. Berarti kita ada 3 kondisi di sini. Oke, kita langsung ke programnya ya. Ya, seperti biasa, awal itu ya include streams, karena ada standar seperti itu. Using namespace, biar kita lebih mudah nanti dalam eksekusiannya. Selain itu ya masuk ke program utamanya. Oke, Kak Randy. Coba kasih clue ke teman-teman. STPB. Baru Kak Randy koreksi. Ada yang mau coba sebelumnya? Oh iya. Ya. Sebelum saya bahas, ada yang mau coba nggak? Bener. Oke, namanya akan Pak catat nih sebagai nilai keaktifan. Yayu mau coba lagi? Ya boleh. Fikri? Ya, mantap. Saya suka kayak gitu. Jadi saat Anda mencoba itulah Anda belajar ya. Oh, udah selesai. Ini buat gimana? Ya gimana? Di run ya Pak? Ya, coba Mbak masukkan nilai negatif. Masukkan nilai 0. Jadi ketika teman-teman mencoba merunning, ya merunning kan pun Anda mempraktikkan apakah ini memenuhi kriteria atau tidak. Ya. No. Oke. Benar Kak Randy? Atau gimana? Benar Pak. Oke. Mungkin biar lebih afdol bisa dijelasin sedikit ya Nyayu. Oh iya, betul.
Jadi dari integer main dulu kan, terus masuk ke integer bilangan, lalu muncul output masukkan bilangan, terus input bilangan, lalu ada pilihan if, jika bilangannya 0 maka si out-nya bilangan positif, kalau opsi lainnya dia ada pilihan lagi, kalau bilangannya sama dengan 0 dia keluar inputnya bilangan 0, kalau opsi lainnya dia maka inputnya keluar bilangan negatif. Oke. Silakan lanjutkan. Atau ada yang sudah buat logaritma? Saya Pak, Siapa nih? Naomi Pak, Iya, silakan. di share screen Pak. Itu Pak. Coba dirunning. Gimana? Share screen-nya beda. Share screen yang awal biar terlihat output-nya yang paling atas kiri. Gimana? Screen-nya yang Windows. Maaf Pak. Bentar. Beberapa dari teman-teman baru kali ini ya share screen juga ya. Teman, saya Ya, Pak. lupa juga. Ya. Oke. Belum masuk nih. Masuk ya? Belum. Pakai yang screen tulisannya. Screen ya, Iya. screen. Salah pilih. Udah masuk Pak. Output-nya belum. Coba running. Oh iya itu. Iya. Tuh bilangannya 0. Bilangan 4. Positif. Gitu Pak. Oke. Menurut teman-teman benar atau salah? 0 itu termasuk bilangan apa? Silakan Bilangan Kak Randy dilanjutkan koreksinya. Benar atau salah Kak? Bang? Oh, benar Pak. Benar ya? Iya. Oke.
Nol itu termasuk bilangan positif atau negatif ya teman-teman? Bilangan. Coba bukan source code-nya. Sama nggak dengan yang tadi? Ini kayaknya beda ya. Codingnya beda. Nah, ini. Saya cari di Google sih Pak, bilangan nol itu bukan bilangan positif maupun bilangan negatif. Jadi Dia tetap bilangan 0, Pak. Iya, jadi Nol dia tetap bilangan bilangan nol nol. itu sendiri. Iya, Pak. Jadi kalau di logaritmnya posisinya di mana? Oh, tetap bilangan nol. Iya, iya, iya. Betul. Oke. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, atau mau Bang Randi mau teruskan? Silakan. Penggunaan operatornya nih. Bang Randy ya? Randy. Boleh, Pak. Ya, silakan. Saya catat ya Naomi ya. Jadi Oke, tadi sampai ke suitcase ya, Pak? oh iya, iya kita. Oke, dari pernyataan suitcase sendiri, yang pertama itu dia bentuk alternatif dari if, else, if. Bukan Dan digunakan di apa ya? Operator tadi. Di if else if. Ya, ada bersarang. bersarang ya, Pak? Oh ya belum ya. Ini belum. Nah, ini belum. Oke, bolehin apa ya? Sampai bolehin ya? Iya, betul. Maaf tadi salah. Sekarang sampai di percabangan operator boolean. Dinyatakan sendiri di sini tuh digunakan ketika sebuah blok instruksi meminta dua buah kondisi atau lebih secara bersamaan. Dan itu juga blok instruksi hanya bisa dijalankan ketika kondisi-kondisi yang diminta terpenuhi. Secara konsep juga bisa dibilang seperti yang dan terus or, not sama SOR. Teman-teman udah tahu belum apa ini yang kalian and, or, not, SOR? Belum. Jadi and ini dan jadi dua kondisi ini harus terpenuhi. Lalu kalau or ini satu buah kondisi terpenuhi bisa terpenuhi walaupun satunya itu tidak terpenuhi. Kalau not ini dulunya tidak terpenuhi. Seperti itu. Bisa secara lengkapnya juga bisa dilihat di tabel kebenaran. Oke, contohnya seperti ini. Di sini di percabangan nilainya ini ada dua kondisi di mana itu nilainya itu lebih besar dari 250
dan umurnya ini lebih kecil dari 30. Ini menandakan kalau kondisinya ini harus dua-duanya terpenuhi, karena di sini dan. Kita coba ya langsung di programnya. Ini ada variabel nilai sama umur. Ini share-nya nge-pause ya. Berhenti di PowerPoint ya. Iya, masih terbaik. Oh, Ya. nilainya ini lebih besar dari di sini kan tadi seperti tadi saya bilang, di dalam ini tuh harus terpenuhi dua variabel dua kondisi ini, di mana nilainya itu harus lebih dari 250 dan umurnya itu harus kurang dari 30 untuk memenuhi persyaratannya yang selamat Anda diterima sebagai pegawai. Oke, kita langsung coba aja. Masukkan nilainya 270. Umurnya 25. Nah, selamat Anda diterima sebagai pegawai. Kalau misalkan dia salah satu tidak terpenuhi, kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Muncul out, mohon maaf Anda belum diterima. Oke, kita tes ya. Nilainya terpenuhi, tapi umurnya tuh lebih dari 30. 35 lah kita masukin. Nah, benar. Jadi untuk operasi yang boleh ini kurang lebih seperti itu, di mana kalau dan itu dua-duanya harus terpenuhi, or satu aja nggak apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Kita masuk yang selanjutnya ada yang namanya percabangan bersarang. Nah, percabangan bersarang ini digunakan apabila terdapat pernyataan percabangan di bawah sesuai pernyataan percabangan lainnya. Gimana sih itu maksudnya? Nah, jadi seperti ini bentuk umumnya.
Kenapa dia dinyatakan bersarang? Karena dia tuh di dalam if ini ada if lagi di dalamnya. Itulah kenapa dia dinyatakan bersarang. Secara harfiah juga bisa disamakan sama yang tadi yang boolean, yang dan itu, karena dia ada dua kondisi atau subkondisi yang harus dipenuhi. Namun di sini lebih bisa dikatakan lebih enak karena walaupun satunya itu tidak terpenuhi, tapi ada keluarnya lagi. Nah, contohnya itu saya seperti ini, yang oke. Nah, coba lagi ya. Nah, misalkan kita pakai aja yang inilah, Mas, yang studi kasus yang nilai sama umur. Nah, misalkan nilainya tetap lebih dari 250. Nah, apabila dia lebih dari memenuhi kondisi lebih dari 250, tapi dia bisa dikatakan umurnya itu tidak memenuhi, dia itu masih bisa mengeluarkan keluaran. Misalkan kita masukin lagi persarangannya, umur harus kurang dari 30. Selamat, Anda diterima. Ini apa ya enaknya ya? Maaf, Anda belum memenuhi syarat. Nah, kalau yang tadi kan, kalau misalkan kita cuman nilainya doang gitu yang memenuhi, tapi umurnya tuh nggak memenuhi, jadi dia otomatis ke yang else ini kan, yang paling bawah. Nah, kalau yang bersarang tuh enaknya itu tuh dia ada hal yang bisa dikeluarin lagi. Kita coba ya. Misalkan nilainya itu tetap lebih dari 250. Nah, umurnya itu kita masukin kurang dari 30. 27. Nah, benar, selamat Anda diterima. Kalau misalkan umurnya itu lebih dari 30, nah, mohon maaf, Anda belum memenuhi syarat. Kenapa? Dia kan walaupun nilainya ini memenuhi, tapi ketika dia memasuki kondisi yang bersarang ini, subkondisi ini, dia nggak memenuhi, jadi dia langsung masuk ke else yang bersarang ini. Nggak langsung ke sini, nggak langsung yang ke else yang bawah. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Belum ada, Bang. Jelas ya ini? Oke. Itu ada yang namanya suitcase. Pernyataan suitcase ini bentuk alternatif dari if, else, if.
dan itu biasanya digunakan sebagai membandingkan variabel tunggal. Ingat, hanya tunggal dengan beberapa kemungkinan nilai-nilai. Dan juga digunakan untuk pilihan berjumlah banyak. Jadi biasanya itu digunakan buat memilih menu-menu, misalkan menu makanan atau menu kalkulator gitu. Terus tidak dianjurkan untuk pilihan yang melibatkan jangkauan atau range. Flowchart-nya seperti ini. Jadi sektor pertama begitu dia memenuhi kondisi langsung masuk pernyataan ini, dan kalau misalkan suitcase ini dia selalu berhenti di break. Kalau misalkan dia nggak ada breaknya nanti di programnya, nanti dia bakal langsung masuk ke sektor 2 atau sektor selanjutnya. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Jadi switch variabel yang terkait, lalu case pertamanya statementnya langsung break. Oke, jadi untuk umumnya seperti ini. Tadi seperti saya bilang juga kalau breaknya ini nggak tulis, langsung dia ke bawah lagi ke case selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini tuh dia contohnya kayak mengkategorikan nilai-nilai, misalkan A itu excellent, B itu good, C itu fair, D itu poor. Nah, kita coba ya. Nah, misalkan kita mau membuat kalkulator sederhana dalam penggunaan suitcase. Jadi pertama itu ya pasti menunya dulu ya kan, menu and Nah, misalkan di sini ada dua pilihan. Yang pertama, penjumlahan. Yang kedua itu ada pengurangan. Nah, yang sederhana aja. Nah, di sini tuh seperti yang ada di modul, di sini dia memasukkan nilai buat memilih dari menu-menunya itu tersebut. Oh ya, deklarasi variabel dulu. Karena kita butuh yang namanya variabel pengurangan penjumlahan, berarti kita butuh dua variabel plus satu pilihannya. Seperti integer, pilihan dua bilangan A sama bilangan B. Nah, dari sinilah kita masuk ke program suitcase-nya. Nah, kalau di sini sudah ada kayak gini. Nah, di sini kita masukin fill. Kenapa masukkan variabel pilihan? Karena dari variabel pilihan inilah kita melakukan percabangan. Misalkan di case satunya. Jadi suitcase ini juga nggak bisa variabelnya maksudnya 2 atau 3, jadi cuma 1. Itulah batasannya. Jadi sin A, misalkan ya biar singkat ya.
Nah, ini harus ada break. Kalau nggak ada, jadinya nanti dia bakal lanjut ke case selanjutnya. Lalu case 2 ini dia pengurangan. Oh ya, diingetin lagi kalau misalkan case ini dia pakai titik 2, bukan pakai titik koma. Dan ini juga default ini eh, bisa disamaartikan sama else, yang mana ini kalau eh, dua kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia larinya ke default ini. Misalkan operasi tidak tersedia. Oke, kita jalanin. Nah, di sini udah ada menu-menunya kayak penjumlahan dan pengurangan. Misalkan kita pilih satu penjumlahan. Terus 6 tambah 7 lah, 13 hasilnya. Begitu juga yang pengurangan. Mungkin sampai sini ada yang bertanya atau mau yang coba-coba. Kalau di logaritmnya kayak gimana ya Bang bikin? Algoritma ya. Kalau di flow algorithm jujur saya masih belum tahu bagaimana bentuknya. Mungkin dari Bang Enrico tahu nggak Bang? Atau Pak Aidil? Izin dapat kan? Iya. Kalau kalau nggak salah sih di mana di Vlogger itu memang dia adanya bentukan kayak if else gitu adanya. Kalau yang switch case langsung dia kayaknya nggak ada. Memang apa ya? Switch case ini kayak menu menu fitur spesial dari dari C++ itu. Jadi dia nggak semuanya punya. Karena dia kan untuk meringkas bentukan dari if else tadi kan. Jadi kalau mau dibikin di Vlogger itu paling pakai yang if else. Kalau saya sih begitu ya. Apa sudah terjawab tadi? Ya sudah Bang, makasih Bang. Mungkin ada dari teman-teman yang mau coba gitu. Sebenarnya sama aja sih kalau yang suitcase ini. Cuman balik lagi ke kondisinya itu berbeda-beda. Ada yang mau coba? Salah tuh nggak apa-apa kok, namanya kita belajar. Itu juga tidak ada ya. Wah, selesai Pak. Oke. Dari operasi boolean, percabangan bersarang sampai ke suitcase, apa ada yang mau bertanya? Atau mau coba gitu? Mana teman-teman? Paham? Silakan ditanya nih. Ayo tanya. Jadi teman-teman semua TPP 25, jadi apabila di step percabangan ini Anda keliru, di materi kita selanjutnya Anda akan bingung lagi. Jadi akan tinggal lagi nih materinya. Ya. Jadi sebelum lanjut ke materi, karena akan materinya misalkan setelah percabangan ada pulangan. Nah, mengulang dari percabangan atau mengkombinasikan dua, ada percabangan, ada perulangan, ataupun ada perulangan dan percabangan. Nah, kalau bingung di percabangan, Pak, kita nggak bisa lanjut ke, Anda akan bingung di materi selanjutnya. Ada? Belum ya?
Oke, tidak ada ya. Seperti ini ya. Oke. Banyak masih malu-malu. Terima kasih Bang Randy. Saya panggilnya Abang atau Kak ya. Yang mana aja Pak? Apa aja? Sama aja. Kalau gitu saya izin stop share ya Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi teman-teman coba saya simpulkan ya, simpulkan terkait dengan materi kita yang ini ya. Ya, awal ya. Jadi ini adalah operator yang harus kita ingat ya. Jadi ini adalah kondisi. Jadi ada dua kondisi syarat di mana ini kondisi ini ada di percabangan. Ada di percabangan. Ini ada di screen. Jadi ini operator tersebut misalkan tadi umurnya nilainya harus di atas 275 nilainya dan umurnya lebih besar sama dengan 30. Nah, jadi apabila kondisi satunya terpenuhi, ya, syarat satunya terpenuhi, tetapi ini umurnya 35, maka dia tidak akan mengeksekusi jika operatornya dan. Karena syaratnya adalah dua syarat ini harus dieksekusi secara bersamaan. Ya, di sini ya. Ya, 250 ya, 250. Jadi ini adalah dua kondisi yang diinput. Nilai tesnya berapa nih diinput? Nilai tesnya diinput adalah 270. Tetapi secara umur dia 35. Kondisi satu terpenuhi, oke, tetapi ketika prasyarat yang kedua dia melebihi 30, maka tidak bisa. Beda halnya apabila operatornya OR. Ya, operator OR, dua prasyarat ini salah satu terpenuhi, dia akan bisa dieksekusi. Ya. Oke. Nah, jadi ini ya, operatornya not misalkan seperti yang teman-teman gunakan tadi ya, nilai genap dan ganjil. Genap dan ganjil. Jadi apabila teman-teman tadi menggunakan seperti nyayu tadi N, menggunakan operator booleannya N. Jadi dua prasyarat tersebut harus terpenuhi semuanya. Jadi dia akan else semua, else terus. Beda halnya jika not satu, maka dia baru dia genap. Jadi seperti itu ya. Jadi dua prasyarat tersebut harus terpenuhi jika menggunakan operator N. Operator OR salah satunya harus terpenuhi. Apabila tidak semuanya berarti selain itu else. Ya. Nah, ini kondisi if. Kondisi if ini ya teman-teman, saya lihat tugasnya lalu, oke benar. Kebanyakan teman-teman mengurangkan nilainya dari 80 turun lagi ke 75, kemudian turun B ya, selain itu ya. Nah, dalam contoh kasus ini jika digambarkan dengan algoritma, jadi akan seperti ini. Jadi kan yang dia akan menyeleksi lulus atau tidak terlebih dahulu. Dikelompokkan lulus atau tidak, ya. Dia di atas 60 atau sama dengan 60, maka dia lulus pernyataannya. Ya, kemudian nilainya apa? Ya. Kemudian selain itu bahkan 60. Jadi ini teman-teman sebagian ada yang mengerjakannya di sebelah sini ya. Kalau tugas teman-teman saya beberapa lihat, ini 80 nilai A,
turun lagi 60. Nah, inilah contoh, misalkan ini saya hapus saja ya. Selain itu nilainya C. Nilainya adalah C. C saja ya. Nilai C. Oke, ya. Jadi ada nilai A, nilai B, nilai C, dan tidak lulus. Jadi pertama-tama program tersebut ketika menginputkan nilai, ya, ketika diinputkan nilai 65, dia akan memberikan instruksi Anda lulus tetapi nilainya C. Ya kan? Nah, jadi inilah yang dicontohkan untuk if bersarang ini. Kalau di codingnya ada if lagi, ada else, if, baru kemudian else. Ya, seperti yang dicontohkan Bang Randi tadi ya. Sama. Jadi beda ya antara ini 80 dengan yang Anda buat 80 di sini, Anda buat 80 di sini, kemudian Anda buat, saya hapus saja ini. Nilai A, nilai Anda. Kemudian Anda turun lagi. Anda buat lagi turunan. Nilai lebih besar sama dengan 70. Nilai Anda B. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi beda halnya antara ini dan di sebelah sini. Jadi dia mengelompokkan dia lulus atau tidak dulu, kemudian baru dia memberikan dia lulus dengan predikat apa. Ya, jika dia di sisi true. Kalau dia di sisi kiri, nilainya akan diberi nilai langsung dieksekusi. Apabila tidak terpenuhi nilainya apa, ya, baru dia ketemu tidak lulus. Selain itu, ya. Paham maksud saya, teman-teman? Paham ya? Oke. Jadi ini untuk contoh if bersarang. Jadi apabila dia lulus, walaupun 80, 70, 50, dia lulus. Tetapi predikatnya apa? Apabila ingin memberikan instruksi lulus, terlebih dahulu mengelompokkan antara dia kelompok A atau kelompok B, baru dia memberikan. Nah, ini sweet case ya, sweet case yang diberikan seperti dijelaskan oleh Bang Randi tadi. Ini adalah pilihan case. -nya. Jadi case-nya ini adalah indeksnya. Di sini contohnya char karakternya. Satu saja. Apabila di antara A Anda menginputkan A, maka akan tampil di outputnya excellent. Kemudian program break, ya, harus ada break. Nah, default-nya ini adalah apabila Anda menginputkan nilai E, nilai Z, nilai yang tidak di antara A, B, C, dan D, maka default-nya akan nilai tidak diketahui. Ya. Sama halnya ketika Anda misalkan, saya buatkan 1 itu sama dengan Januari, 2 itu Februari. Jadi di sini case-nya ini apa nih jadinya? Variabelnya nilainya bukan karakter ya. Nilai, misalkan nilai sama dengan variabelnya int integer. Nah, berarti di sini Anda buat 1 tanpa kutip ya, tanpa kutip ya. Kemudian nilainya Januari sampai Desember, sampai 12. Anda apabila menginputkan 13, 14, sampai berapapun default ini, nilainya tidak diketahui. Seperti itu ya, sama halnya seperti itu. Itu sweet case.
Sampai di sini paham suitcase? Paham nggak? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke, mantap. Oke, nanti ini kita sediakan untuk teman-teman latihan. Saya buatkan Google Classroom. Jadi teman-teman PPB 25 pantau Google Classroom-nya ya. Untuk ada sedikit oleh-oleh akhir pekan ya. Daripada keluyuran, COVID banyak. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin kita akhiri saja ya, waktu kita udah lewat jauh nih. Nah, makanya kita betah sekali nih kumpul di Zoom. Terima kasih Bang Randy, Bang Enrico, ya teman-teman semuanya. Ini kita record, nanti kita bagikan di grupnya ya. Dipelajari lagi teman-teman. Jadi harapannya Anda setiap pertemuan itu Anda paham, nanti biar bisa nyambung ke materi selanjutnya biar enggak ketinggalan ya. Oke, mungkin itu saja yang kita sampaikan ya. Nanti bisa kita lanjutkan di grup kita punya grup WA. Saya undur diri dan saya juga mewakili Bang Randy dan Bang Enrico undur diri ya, semua kita jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Si Pak. Mari.